Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng dengan cepat mendekati Kaisar Magma. Dalam sekejap mata, dia sudah kurang dari 30 meter dari Kaisar Magma. Secara logis, dalam situasi normal, Chu Feng bisa saja membunuh lawannya hanya menggunakan kekuatan opresifnya ketika dalam jarak sedekat itu. Setelah semua, orang-orang dari tingkat kultivasi Chu Feng mampu melepaskan kekuatan bela diri mereka dengan satu pikiran. Mereka bisa memanggil angin dan memanggil hujan, memutar jarak 10.000 mil untuk mengucapkan kehancuran dalam sekejap. Tapi sayangnya, lawan Chu Feng bukan orang biasa. Justru sebaliknya, itu adalah Kaisar Magma, yang praktis tak terkalahkan 10.000 tahun yang lalu. Itu adalah mimpi buruk di hati orang yang tak terhitung jumlahnya 10.000 tahun yang lalu. Bahkan sampai hari ini, itu masih keberadaan yang paling menakutkan di mata banyak orang dari Tanah Suci Martialism. Dengan demikian, kekuatan Chu Feng yang menindas tidak bisa melukai Kaisar Magma sedikit pun. Bahkan jika dia akan segera menghancurkan segalanya dalam jarak 10.000 mil, dia masih tidak akan dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Kaisar Magma. Dihadapkan dengan lawan seperti itu, satu-satunya yang bisa dilakukan Chu Feng adalah bertarung dari jarak dekat menggunakan keterampilan bela diri. Bang bang bang. Ketika Chu Feng kurang dari 2000 meter jauhnya dari Kaisar Magma menembakkan bola magma tanpa henti. Bukan saja bola-bola magma itu sangat besar, tapi mereka juga sangat kuat. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan bola api yang telah ditembakkan sebelumnya. Dalam situasi semacam itu, meskipun Chu Feng memegang Furious Coiling Dragon Beheader, tapi dia tidak bisa mendekati Kaisar Magma. Sebenarnya, Chu Feng harus menggunakan Tabo Martial Skill untuk menangkal serangan Kaisar Magma. Meskipun Chu Feng memang mampu menahan serangan Kaisar Magma setelah memanfaatkan berbagai tekniknya, tapi ia menahan mereka dengan kesulitan besar. Dari pandangan sekilas, parti superior dan parti inferior dari pertarungan bisa terlihat. Ini tidak akan dilakukan. Kaisar Magma itu terlalu kuat. Mustahil bagi Chu Feng untuk menjadi pasangannya. Kita tidak bisa terus menonton tanpa melakukan apa-apa. Macan Putih tidak dapat terus menonton pertempuran, dan dia sangat khawatir bahwa Chu Feng akan terluka. Chu Feng telah menggunakan persenjataan kekaisarannya sejak awal. Namun demikian, Macan Putih tahu bahwa Kaisar Magma memiliki persenjataan kekaisaran di tubuhnya juga. Persenjataan kekaisaran itu sangat kuat. Kaisar Magma belum menggunakan persenjataan kekaisarannya. Namun demikian, dia sudah bisa menekan Chu Feng. Jika Kaisar Magma menggunakan persenjataan kekaisarannya, mama orang bisa membayangkan konsekuensinya. Faktanya, dari cara Macan Putih melihatnya, sudah jelas apa hasil dari pertempuran itu. Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng ini, dia masih akan tidak cocok untuk Kaisar Magma. Namun demikian, Naga Azure berbicara untuk menghentikan Macan Putih. Tunggu sebentar. Jika Chu Feng benar-benar bukan tandingan Kaisar Magma, maka dia akan meminta bantuan kita, ucap Azure Dragon. Bukannya Azure Dragon tidak khawatir tentang Chu Feng, namun sebaliknya, ia ingin menghormati keputusan Chu Feng. Dalam kesannya, Chu Feng bukan individu yang ceroboh. Karena Chu Feng telah memutuskan untuk menghadapi Kaisar Magma sendirian, itu berarti Chu Feng harus memiliki rencananya sendiri. Azure Dragon juga ingin melihat apa yang ada dalam pikiran Chu Feng. Wush! Tepat pada saat itu, Kaisar Magma tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Chu Feng. Saat Kaisar Magma memiliki tubuh yang sangat besar, tangannya seperti gunung kecil yang menumpas Chu Feng. Segera, Chu Feng memuntahkan seteguk darah. Omong kosong. Melihat adegan itu, 4 Great Divine Beast semua tidak dapat menahan diri. Mereka menggerakkan tubuh mereka yang besar, dan tiba di hadapan Kaisar Magma. Mereka berencana untuk menyerang Kaisar Magma untuk menghentikannya. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng berteriak pada mereka.
Senior, tolong tetapkan tangan kamu di situ, teriak Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, 4 Great Divine Beast semua terkejut. Mereka memandang Chu Feng dengan ekspresi bingung. Adapun Chu Feng, meskipun mulutnya penuh darah, dia tersenyum dengan tenang. Dia berbalik dan berkata, "Aku bisa merawatnya." "Bocah, apa yang kamu katakan? Jika kaisar ini hanya mengerahkan sedikit kekuatan, aku pasti bisa menghancurkanmu. Namun kamu berani terus menyombongkan diri seperti itu. Oh, aku mengerti. Kamu takut aku akan menyiksamu. Jadi kamu ingin aku membiarkan kamu mati dengan cepat. Itulah mengapa kamu dengan sengaja memprovokasi aku. Tidak buruk, tidak buruk. Bocah, aku harus mengakui bahwa kamu cukup pintar. Tapi sayangnya, kaisar ini bahkan lebih pintar darimu. Mencoba merencanakan skema melawan kaisar ini. Kamu ditakdirkan untuk ditekan oleh kecerdasan aku, ucap Kaisar Magma mengejek. Pada saat itu, Chu Feng tidak dapat menahan dirinya, dan memuntahkan sesuatu. Itu bukanlah darah, tetapi tawa yang nyaring. Aku harus mengakui bahwa, kamu adalah orang yang sangat lucu. Namun sayangnya, aku masih akan melenyapkan kamu, karena kamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan bukan individu yang baik, kata Chu Feng sambil tersenyum. Nenekmu sialan. Bocah, kamu benar-benar tidak punya rasa malu, teriak Kaisar Magma. Melihat bahwa Chu Feng berani terus menghinanya, Kaisar Magma benar-benar marah. Dalam amarahnya dia berkata, "Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, kamu benar-benar tidak akan tahu situasi di mana kamu berada," ucapnya. Melihat bahwa Kaisar Magma sangat marah, tatapan Chu Feng menjadi tajam. Dengan nada dingin, dia pun berkata, "Magma Emperor, orang yang tidak tahu situasi apa yang mereka hadapi adalah kamu. Ingatlah momen ini. Mulai saat ini, aku, Chu Feng, akan menjadi mimpi burukmu yang abadi," balas Chu Feng. "Apa yang kamu katakan?" Kaisar Magma bertanya dengan marah. Bukannya bingung dengan apa yang dimaksud Chu Feng, melainkan karena ia tidak mempercayai telinganya. Sebenarnya, itu bukan hanya Kaisar Magma. 4 Great Divine Beast juga terpana oleh kata-kata Chu Feng. Sementara mereka telah melihat orang-orang yang tidak takut mati, tapi mereka belum pernah melihat seseorang yang mati seperti ini. Meraung. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membuka mulutnya, dan kemudian menggigit jari Kaisar Magma yang tidak bisa dihancurkan karena ditutupi dengan api yang membubung. Jepret. Mengikuti gigitan Chu Feng, suara yang pecah terdengar. Chu Feng benar-benar berhasil merusak tubuh Kaisar Magma dengan giginya. Tidak. Setelah jari Kaisar Magma digigit, ekspresinya berubah sangat besar. Lebih jauh lagi, itu mengeluarkan geraman yang sangat menusuk telinga. Suaranya begitu menusuk telinga, sehingga memunculkan gelombang besar air laut di permukaan laut di bawah, dan menghancurkan ruang itu sendiri. Peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga itu mengejutkan 4 binatang suci agung bahkan lebih. Mereka benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Hanya ketika Kaisar Magma mengangkat tangannya yang lain, dan mengulurkannya ke arah Chu Feng bahwa 4 hewan besar ilahi tertegun. Ketakutan yang belum pernah terlihat muncul di mata mereka. Pada saat itu, sisi lain bahwa Kaisar Magma menjulur ke arah Chu Feng bergerak sangatlah lambat. Tampak seolah-olah dia sedang macet. Bahkan pada saat itu, tubuh besar magma Kaisar yang setinggi beberapa ribu meter gemetar tanpa henti. Selanjutnya, gemetaran itu semakin dan semakin jelas. Ketika ruang yang hancur kembali normal, langit merah yang berapi-api kembali normal. Kekuatan menindas Kaisar Magma yang kuat telah memudar. "Anak nakal, apa yang kamu lakukan padaku? Berhenti, hentikan segera, berhenti untuk Kaisar ini sekarang." Kaisar Magma terus menggeram. Meskipun suaranya masih sangat keras dan bergema, tapi ia telah kehilangan kekuatan menakutkan dari sebelumnya. Yang paling penting adalah, mata Magma Emperor yang cerah dan sangat percaya diri, dan itu seperti iblis berkedip tanpa henti. Panik dan ketakutan benar-benar memenuhi matanya. Oh surga, apa yang terjadi di sini? Pada saat itu, 4 Great Divine Beast perlahan pulih dari keadaan tertegun mereka. Mereka saling memandang ketika kejutan di mata mereka semakin meningkat.
Alasan untuk itu adalah, karena mereka terkejut setelah menemukan bahwa, tidak hanya penindasan Kaisar Magma yang kuat telah memudar, bahkan tubuhnya yang diselimuti oleh nyala api sedang berubah. Api menyala-nyala yang seperti cakar iblis itu menghilang. Mereka kembali ke tubuhnya, dan dengan segera tubuh berapi magma seperti itu mulai semakin redup. Segera setelah itu, tubuh besar magma Emperor tidak lagi memiliki magma atau api yang menakutkan. Selain itu, tidak ada jejak kehidupan yang tersisa di dalamnya. Itu berdiri di sana seperti humanoid batu yang sangat besar. Rumble. Tiba-tiba saja, tubuh Kaisar Magma kehilangan kemampuannya untuk terus menopang dirinya sendiri dan menabrak air laut. Splash. Gelombang air yang sangat besar melambung ke udara. Namun demikian, tubuh Kaisar Magma tidak benar-benar tenggelam ke dasar laut. Itu bukan karena Kaisar Magma telah melakukan sesuatu. Justru sebaliknya, lapisan kekuatan spirituk emas yang agung dan kuat ada di air mendukung tubuh Kaisar Magma. Itu adalah Chu Feng. Itu adalah formasi spiritual yang Chu Feng telah atur. Dia telah mendukung Kaisar Magma dengan teknik formasi spiritualnya. Tidak hanya itu saja, Chu Feng telah melepaskan mulutnya yang menggigit Kaisar Magma. Selain itu, dia telah melarikan diri dari genggaman Kaisar Magma. Chu Feng berdiri di udara, dan tangannya berubah tanpa henti. Dia dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya buram tangannya yang bisa terlihat. Tiba-tiba saja, Chu Feng menghentikan gerakannya. Dia menunjuk ke Magma Emperor di bawah dan berteriak, "Segel! Rumble!" Dalam sekejap, tubuh cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya diisi dengan kekuatan spiritual, itu terbang keluar dari jari-jari Chu Feng. Mereka seperti rantai yang tumbuh semakin besar. Masing-masing dari mereka menjadi lebih dari selusin meter. Kemudian, mereka dengan erat menutupi tubuh Kaisar Magma. Jepret-jepret. Setelah dibelenggu oleh rantai formasi spiritual, retakan mulai muncul di tubuh Kaisar Magma yang tidak bisa dihancurkan. Itu seperti batu besar mulai pecah. "Bajingan, apa yang kamu lakukan pada tubuhku? Apa yang kamu lakukan padaku?" teriak Kaisar Magma. Kaisar Magma terus menggeram pada Chu Feng. Namun demikian, jika dibandingkan dengan sebelumnya, suaranya tidak lagi memiliki intimidasi, dan menjadi semakin lemah. Bahkan tatapannya yang jahat tumbuh berkali-kali redup. "Chu Feng, apa yang terjadi di sini?" Pada saat itu, 4 Great Divine Beast bertanya sambil menatap Chu Feng dengan ekspresi bingung. Mereka benar-benar ingin tahu bagaimana Chu Feng berhasil memaksa Kaisar Magma, yang merupakan keberadaan yang sangat ganas dalam ingatan mereka, itu hingga ke keadaan seperti itu. "Senior, lihat kultivasi aku saat ini, dan kamu akan tahu jawabannya," kata Chu Feng kepada 4 binatang besar ilahi. "Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" seru mereka. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, 4 Great Divine Beast semua mengungkapkan ekspresi yang sangat indah. Pada saat itu, saat menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya, kultivasi Chu Feng tidak lagi menjadi Kaisar Marsial peringkat 8. Namun sebaliknya, dia adalah Kaisar Marsial peringkat 9. Dengan kata lain, setelah Chu Feng membatalkan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya, metode yang meningkatkan kultivasinya, atau kultivasinya yang sebenarnya akan tetap menjadi pangkat 7 Martial Emperor. Namun demikian, Chu Feng jelas-jelas hanya peringkat 6 Martial Emperor sebelumnya. Ini berarti bahwa, Chu Feng telah mencapai terobosan lagi. 4 Great Divine Beast keduanya tercengang dan bersemangat. Tidak dapat menahan diri, mereka pun bertanya, "Chu Feng, mungkinkah kamu telah menggunakan tubuh Kaisar Magma itu untuk mencapai terobosan?" tanya mereka. "Tepat sekali. Kaisar Magma mengandung konsentrasi energi alam yang sangat padat. Bagi aku, energi alam itu mirip dengan harta kultivasi. Selama aku bisa melakukan kontak dengan tubuh Kaisar Magma, aku pasti mampu menyerap energi alam tersebut. Selanjutnya, tubuh Kaisar Magma sangat istimewa. Tubuhnya benar-benar berbeda dari kita. Selama aku menyerap dan menghaluskan energi alam itu, Kaisar Magma akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dan bahkan jiwanya akan terpengaruh olehnya.
Itulah sebabnya aku mengatakan kepada para senior, bahwa aku akan dapat menangani Kaisar Magma sendirian, kata Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Jadi itu benar, seru mereka. Setelah Chu Feng memverifikasi dugaan mereka, Four Great Divine Beasts mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Memikirkan hal itu, seberapa ganaskah Kaisar Magma? Saat itu, bahkan ketika bekerja bersama dengan King Xuantian, mereka hanya bisa menyegel Kaisar Magma, dan berusaha membunuhnya dengan menyegelnya untuk waktu yang lama. Karena alasan itulah, mereka berempat telah mengorbankan tubuh fisik mereka sendiri. Jika bukan karena teknik King Xuantian, jiwa mereka akan hilang juga. Tanpa teknik-teknik itu, mereka tidak akan bisa terus berdiri di sini. Namun sekarang, Chu Feng benar-benar berhasil menaklukkan Kaisar Magma sendirian. Selanjutnya, ketika dia menaklukkan Kaisar Magma, kultivasi Chu Feng hanya dari Kaisar Martial peringkat 6. Ini membuatnya semakin tak terbayangkan. Mungkinkah ini yang dimaksud dengan ada kelemahan untuk semuanya? Ucap Azure Dragon. Dipenuhi dengan kegembiraan, Azure Dragon tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, ada rasa kekaguman yang lebih besar dalam tatapan Azure Dragon saat memandang Chu Feng. Itu benar-benar mengerti apa yang telah direncanakan Chu Feng. Skema Chu Feng adalah sesuatu yang bahkan Azure Dragon merasa heran. Omong kosong. Kamu hanya mengatakan omong kosong. Tiba-tiba saja, Kaisar Magma menggeram marah. Itu jelas tidak bisa menerima pernyataan Chu Feng. Magma Emperor, kamu memang sangat kuat. Namun sayangnya, terlepas dari seberapa kuatnya kamu tetap hanya anak magma. Bagi aku, putra magma hanyalah harta karun kultivasi. Dengan demikian, kamu ditakdirkan untuk ditahan oleh aku. Namun yakinlah, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan memberimu mimpi buruk abadi. Jadi, aku tidak akan membunuhmu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan pedang Imperial Armament dari kosmos saknya. Chu Feng, mungkinkah itu yang kamu inginkan? Melihat pedang persenjataan kekaisaran, 4 binatang besar ilahi mengungkapkan ekspresi yang lebih indah lagi di tatapan mereka. Mereka sudah menyadari apa yang direncanakan untuk Chu Feng lakukan. Bocah, apa yang kamu rencanakan untuk kaisar ini? Tanya Kaisar Magma. Pada saat itu, Kaisar Magma mulai panik sepenuhnya. Meskipun dia masih berpura-pura tenang, tatapannya yang berkedip-kedip telah mengkhianatinya. Kaisar Magma selalu sangat percaya diri. Namun saat menghadapi Chu Feng saat ini, itu dipenuhi dengan rasa takut. Ketika hal-hal berdiri, ia terkejut menemukan bahwa bocah di depan itu hanyalah seseorang yang tidak dapat dihakimi dengan akal sehat. Dia adalah anak nakal yang memiliki kekuatan yang melebihi imajinasi seseorang. Dengan hanya satu gigitan saja, dia benar-benar menyedot semua kekuatan di tubuhnya kering. Kemudian dengan pembentukan spiritual semata, dia telah mengikat tubuhnya. Bahkan jiwanya juga terbatas. Dan sekarang, meskipun itu dianggap sebagai jenius mutlak di dunia magma, Kaisar Magma tidak lebih dari seekor domba yang menunggu untuk disembelih ketika sebelum Chu Feng. Karena itulah, bagaimana mungkin ia tidak panik? Aku akan menjadikanmu jiwa pedang ini, kata Chu Feng sambil mengangkat persenjataan kekaisaran itu. Pada saat Kaisar Magma dihidupkan kembali, Chu Feng benar-benar merasa takut. Karena bagaimanapun, ganasnya Kaisar Magma mirip dengan legenda. Namun setelah dia hati-hati memeriksa Kaisar Magma, Chu Feng diam-diam merasa senang. Seperti yang dia katakan sejak awal, seluruh tubuh Kaisar Magma dipenuhi dengan harta. Pertama, tubuh fisik Kaisar Magma adalah harta kultivasi yang bisa diserap dan disempurnakan oleh Chu Feng. Selanjutnya, jiwa Kaisar Magma, tubuh spiritualnya, itu juga memiliki kultivasi setengah martial ancestor. Selama dia menanamkan jiwanya ke pedang persenjataan kekaisaran, dia akan memalsukan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Jika bagi yang lain, kebangkitan Kaisar Magma adalah bencana. Kemudian bagi Chu Feng, kebangkitan Kaisar Magma adalah sebuah berkah, dan juga sebuah kekayaan yang sangat besar. Bocah, yang terbaik adalah kamu membunuh kaisar ini. Kalau tidak,
Kaisar ini pasti akan membuatmu berharap kamu mati seandainya kesempatan hadir dengan sendirinya, teriak Kaisar Magma. Tiba-tiba saja, Kaisar Magma yang terdengar sangat lemah itu mengeluarkan geraman yang dipenuhi amarah. Dan bahkan, niat membunuh yang tidak pernah terungkap sebelumnya dikeluarkan olehnya. Pada saat itu, saraf dari 4 binatang suci besar mulai mengencang. Mereka berpikir bahwa tubuh spiritual Kaisar Magma telah berhasil menembus pembentukan spiritual Chu Feng yang mengikat. Namun demikian, Chu Feng masih setenang dan terkumpul seperti sebelumnya. Dengan senyum yang sama di wajahnya, dia berkata, "Biarkan aku mengembalikan apa yang kamu katakan sebelumnya. Provokasi kamu yang disengaja tidak berguna terhadap aku," ucap Chu Feng. "Bocah, ingat ini baik-baik. Apa yang dikatakan Kaisar ini bukan untuk membuatmu takut. Selama Kaisar ini masih hidup, aku pasti tidak akan membiarkanmu," teriak Kaisar Magma. Niat membunuh yang dingin dan meluap-luap memenuhi pandangan Kaisar Magma. Kaisar Magma itu benar-benar marah. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak takut mati. Namun demikian, ia takut hidup dengan cara yang picik dan rendahan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.